radikula dari ya, oke. Jadi kalau sudah muncul sedikit, walaupun sedikit ya, radikula tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya nyebut radikula, kotiledon gitu ya, tapi tahu yang mana radikula, kemudian yang mana kotiledon. Kenapa saya tanyakan tahu atau enggaknya radikula? Karena ada kejadian gini, bijinya itu sebenarnya berjamur, tapi jamurnya itu mirip seperti urat-urat akar gitu, halus-halus. Jadi ada yang nanya, Ibu, biji saya seperti ini radikulanya bukan ya, Bu? Gitu. Jadi harus tahu dulu yang bentuk radikula itu bagaimana, kemudian supaya nanti bisa membedakan. Artinya kalau misalnya nggak tahu radikula, terus tiba-tiba bijinya berjamur seperti keluar akar-akar halus, urat-urat halus seperti itu, nanti teman-teman sangka itu radikula ya, nggak dibuang-buang biji yang berjamur, takutnya biji yang berjamur itu mengkontaminasi biji-biji yang ada di satu wadahnya gitu. Jadi harus tahu dulu bentuk radikula itu seperti apa. Radikula itu apa sih gitu. Nanti ada juga yang pada saat setelah radikula muncul, ada lagi muncul seperti hijau-hijau, itu sebenarnya apa. Nah, itu yang harus teman-teman cari lagi nih materi SPT-nya. Biasanya kalau pertumbuhan awal itu apa yang keluar gitu ya, dari perkecambahan itu apa yang keluar, prosesnya dulu gitu, atau bagian organnya apa dulu yang akan keluar. Nah, setelah 2 atau 3 hari, biji dikeluarkan dari tempat gelap atau saat radikula dan kotiledonnya keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya masih muncul radikulanya saja, jangan dikeluarkan dulu sampai nanti tunggu bakal daunnya atau kotiledonnya keluar. Nanti akan ada, kalau misalnya kacang hijau tuh akan kelihatan ada 2 kotiledon keluarnya gitu ya. Nah, kalau sudah keluar kotiledonnya, kemudian radikulanya baru dipindahkan ke tempat yang terang. Tapi kalau belum muncul, walaupun sudah 3 hari, tetap disimpan dulu gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kalau sudah muncul kotiledon atau bakal daun itu harus dipindahkan ke tempat yang terang? Gitu. Ada yang tahu alasannya? Karena ada banyak fotosintesis. Butuh apa? Agak putus-putus di saya. Fotosintesis, Bu. Iya, karena dia butuh cahaya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tetap kalau sudah keluar bakal daunnya tetap ditempatkan di tempat yang gelap, nanti dia akan tumbuh juga. Tumbuhnya maka bahkan sampai batangnya akan panjang gitu ya, akan tinggi, tapi kelemahan dia akan terjadi etilasi atau kekurangan cahaya. Batangnya bisa panjang nanti ya, tumbuh tinggi, tapi batangnya lemah, tidak kuat gitu. Kemudian lama-lama daunnya akan menguning karena kekurangan cahaya. Nah, ini yang terjadi pada semester lalu kebanyakan karena lupa ya mengeluarkan dari tempat gelap, akhirnya sudah tinggi-tinggi batangnya tapi daunnya menguning. Nah, makanya diperhatikan betul kalau sudah keluar daunnya, kotiledonnya ya, langsung pindahkan ke tempat yang ada cahaya supaya tidak terjadi etilasi. Oke, kemudian kalau sudah seperti itu, diletakkan pada tempat yang teduh. Jadi jangan diletakkan langsung di tempat yang terbuka, terkena sinar matahari langsung, atau di tempat yang langsung diletakkan di kebun misalnya. Jangan ya, karena dia masih kecil. Kalau diletakkan di kebun, walaupun tempatnya teduh, takutnya nanti ada gangguan, misalnya diganggu serangga atau dimakan ayam misalnya ya, karena ada kejadian semester lalu juga pas dipindahkan keluar tuh ada yang dimakan tikus kecambahnya gitu ya, atau ada yang ditendang kucing gitu, atau pokoknya macam-macam deh. Jadi silakan letakkan pada tempat yang terkena cahaya dan dirasa aman untuk meletakkan tumbuhannya, karena ini akan dipelihara sampai nanti praktikum pertumbuhan vegetatif. Nah, kemudian data yang didapatkan dicatat pada tabel pengamatan individu di logbook, kemudian dikompilasi dengan anggota kelompok pada akhir pengamatan untuk laporan praktikum. Nah, kira-kira ini sedikit dokumentasi ya, atau contoh kalau misalnya teman-teman mengecambahkan memakai wadah nampan gitu. Silakan. Kalau nggak punya nampan,
boleh pakai Tupperware ya kalau misalnya boleh dipinjemin oleh orang tuanya gitu. Tapi kalau nggak usah dipaksa juga pakai gelas plastik gitu ya. Kemudian untuk media yang pakai tanah, mungkin cara kerjanya sama, cuma kan kalau ini ditata atau disusun di kapas, kalau media tanah itu cukup ditanam seperti teman-teman menanam biasa saja, masukkan bijinya kurang lebih 5 cm ke dalam tanahnya, jangan letakkan di permukaan tanah, tapi agak dimasukkan ya ke dalam sepanjang 5 sampai 6 cm lah gitu ya. Jadi nanti ditutup setelah bijinya dimasukkan, ditutup lagi dengan tanah, nanti disiram. Jadi sama-sama diamati, perbedaannya adalah yang teman-teman catat datanya adalah perkecambahan yang di kapas, sedangkan kalau yang di media tanah cukup teman-teman pelihara saja gitu. Teman-teman siram gitu ya, jangan sampai dia kekeringan, kemudian diletakkan di tempat yang aman. Nah, ini berikut parameter percambahannya. Itu karena tadi ya tanda mulainya perkecambahan itu adalah munculnya radikula. Makanya waktu munculnya radikula itu dijadikan parameter perkecambahan. Nah, kemudian persentase perkecambahan ini atau persentase berkecambah ini nanti dihitungnya setelah akhir pengamatan atau hari terakhir pengamatan. Berapa biji yang berkecambah dalam satuan waktu tertentu. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Ibu mau tanya. Iya, silakan Ami. Iya, jadi kan kita udah rendam nih kan Bu ya, kacang hijau nih, kita pakai kacang hijau. Terus seperti yang Ibu bilang tadi tuh radikulanya udah ada yang mulai keluar. Nah, nanti yang pas kita taruh di kapas itu kita pilihnya yang sudah ada radikulanya keluar atau yang masih hanya seperti kulitnya aja yang seperti terbuka aja gitu Bu, yang kita pilih untuk ditaruh di kapas nanti sama di tanah. Ya. Gitu Bu. Oke, baik. Kalau misalnya cukup Ami, nggak apa-apa, masukin aja yang radikulanya sudah keluar. Berarti yang kacang hijau, yang pakai kacang hijau berarti munculnya radikula sudah hari ke berapa ini? Ke-1 berarti ya, teman-teman. Nggak apa-apa, dicatat aja hasilnya Ami. Daripada dibuang kan sayang ya, nggak apa-apa, dimasukin aja. Berarti Ami sudah punya data, kelompok Ami sudah punya data, munculnya radikula di hari ke-1 setelah perendaman, dicatat. Diberi keterangan di logbooknya. Seperti itu, Ami. Baik Ibu, terima kasih. Iya, kalau dibuang sayang ya teman-teman bijinya gitu. Mending dipakai tapi dicatat. Berarti sudah muncul radikulanya, nanti bisa jadi pembahasan. Kenapa? Kenapa kacang hijau lebih cepat di perendaman 1 malam itu radikulanya udah ada yang muncul. Nah, nanti itu dibahas di laporan praktikumnya. Oke, ada lagi? Terima kasih Ami pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup? Cukup. Kalau cukup. Ya, kalau cukup kita bisa lanjutkan, teman-teman bisa lanjutkan karena sudah bijinya sudah direndam, bisa melanjutkan memindahkan bijinya atau menata bijinya di wadah gitu ya. Nah, catatannya seperti yang saya sampaikan sore kemarin, setelah pengamatan perkecambahan selesai, jangan buang benih yang sudah tumbuh gitu ya. Kecuali benihnya sudah rusak, nggak mungkin tumbuh lagi, atau sudah patah, sudah layu, sudah mati, nggak apa-apa buang. Tapi yang masih segar, yang masih bagus, itu jangan dibuang karena nanti akan kita pakai untuk praktikum pertumbuhan vegetatif atau melihat pertumbuhan vegetatif tanaman. Jadi jangan dibuang ya. Kemungkinan yang akan susah tumbuhnya adalah yang di kapas itu berdasarkan pengalaman ya tahun lalu itu sering ada kendalanya yang di kapas sehingga makanya persiapannya teman-teman diminta sekarang ini langsung bikin 2 set di kapas dan di media tanah seperti itu. Nah kalau yang pakai polybag itu cukup nggak perlu dilubangi tempat media tanahnya, tapi kalau yang pakai gelas plastik kan boleh pakai gelas plastik ya, atau pakai plastik biasa yang warna putih itu juga boleh gitu. Tapi harus dilubangi dulu di sisi kiri seperti polybag.
intinya atau prinsipnya seperti polybag, harus dilubangi dulu supaya airnya tidak mengenang di wadah tanamnya atau di media tanamnya, seperti itu. Oke, kalau misalnya cukup, saya rasa bisa kita akhiri ya, teman-teman. Jadi Ibu, teman-teman bisa mohon maaf, izin bertanya, Bu. iya, silakan. Untuk yang di media tanah itu bagaimana, Bu? Apakah diatur juga, disusun juga, atau di misalnya satu tempat itu boleh langsung berapa, Bu? Jumlahnya, Bu, yang dianjurkan? Iya, oke, baik. Tadi sepertinya Saidah terlewat ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab sesuai dengan yang saya sampaikan tadi kalau di media tanah. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Ami, bantu ya Ami. Iya, Bu. Jadi untuk yang media tanah itu nggak mesti disusun kayak di kapas juga. Terus disesuaikan aja sama tempatnya. Kalau misalnya tempatnya lebar, bisalah sampai 5 biji, tapi paling nggak 3 sampai 5 lah di dalam satu polybag gitu. Terus nggak mesti diamatin kayak yang di kapas, jadi cuma ditanam aja, cukup ditanam sama disiram gitu. Udah, terima kasih. Ya, terima kasih Ami. Bagaimana Saidah, sudah menjawab atau terjawab? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, jadi nanti diperhatikan ya teman-teman, kan nanti akan ditanya minggu depan, itu juga ditanya progresnya bagaimana gitu ya. Jadi yang di tanah, nggak apa-apa untuk pertumbuhan awalnya satu wadah itu boleh 3-5, tergantung teman-teman pakai besar atau kecil wadahnya gitu. Nanti kalau dia sudah agak besar, baru untuk praktikum pertumbuhan vegetatif, baru nanti kita pisah-pisahkan gitu, kita pisah-pisahkan medianya. Bisa jadi nanti satu tempat jadi satu tanaman, karena nanti kan akan ada percobaan nutrisi tumbuhan, juga ada perlakuan. Nah, di situ nanti akan kita pisahkan. Tapi untuk pertumbuhan awal cukup nggak apa-apa. Satu polybag jadi 3-5. Jangan satu polybag kecil diisi 10 ya, takutnya nanti nggak tumbuh. Tumbuh tapi nggak bagus pertumbuhannya gitu. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Bu Rahmi. Iya, Saya silakan. mau izin bertanya, Ibu. Ya, Iya, mohon maaf ya Ibu, deh. saya off cam karena di sini rada mendung, jadi sinyalnya kurang stabil. Jadi pertanyaannya kan di sini nanti kita akan menuliskan tabel hasil pengamatan ya Bu, tepatnya di waktu munculnya radikula. Nah ini kan hasil kompilasi dari data individu terus dijadiin data kelompok ya Bu. Kalau seandainya gitu ya Bu, dikhawatirkan nantinya munculnya radikula dari setiap anggota kelompok itu berbeda-beda gitu ya Bu, nanti penulisannya itu apakah dilihat aja gitu yang memang waktu paling mendekati dari setiap anggotanya itu kapan gitu. Jadi kayak dilihat paling banyaknya atau bagaimana Bu? Ya, oke, baik. Kalau untuk kompilasinya dibuat saja deh, Pak, semuanya gitu. Jadi artinya kompilasi itu adalah data individu yang dimasukkan, karena kita nggak bisa bikin rata-rata ya, kan nggak ada rata-rata waktu muncul. Sebenarnya bisa, tapi kan memang keadaannya beda-beda. Atau mau nanti Deva buat rata-rata waktu muncul radikula di individu gitu ya. Tapi kalau mau dikompilasi berdasarkan data individu kan nanti jadinya banyak. Nggak apa-apa, bikin aja misalnya ini data tabel 1 itu data hasil Deva, tabel 2 data hasil Saidah misalnya, tabel 3 data hasil Laksmi gitu. Nggak apa-apa, jadi dibuat aja semuanya Deva, karena kompilasi kan. Jadi agak susah juga kalau menghitung rata-rata waktu munculnya radikula, seperti itu. Jadi dibikin aja kompilasi, dimasukkan aja semua data individu. Oh, baik Ibu. Jadi tabelnya per individu ya, tapi dimasukinnya di dalam satu laporan itu data setiap individu per tabel gitu. Iya, Ya kan, benar Ibu? sekali. Iya, Iya. benar sekali, Deva. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Rahmi. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, kalau cukup ya untuk
praktikum perkecambahan mungkin bisa nanti akan saya bagikan petunjuk teknis ini, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian untuk kan waktu pengamatan perkecambahan itu 2 minggu ya teman-teman, berarti minggu ini kemudian minggu depannya lagi. Nah, sambil pengamatan parameter perkecambahan, minggu depan kita akan lanjut dulu ke praktikum dormansi. Nah, praktikum dormansi itu alat dan bahannya sebenarnya sudah ada juga ya, sudah dibagikan juga. Nah, ini juga ada. Nanti pada minggu depan mungkin kita tidak akan mulai dengan Zoom, tapi teman-teman langsung mulai dengan praktikum pematahan dormansi secara mandiri, langsung aja mulai gitu ya, tapi tetap ada presensinya. Nanti akan diarahkan juga di grup ya, di grup WhatsApp. Jadi silakan nanti cara kerja pematahan dormansi itu gampang teman-teman. Makanya nggak perlu Zoom ya. Ini gampang, tinggal diikuti. Yang perlu disiapkan adalah 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelum praktikum dormansi, artinya 2 hari sebelum hari Kamis depan gitu ya, hari Selasa berarti teman-teman harus belilah buah-buahan yang teman-teman suka ya dari sini di daftar alat di daftar bahannya ini ya. Mau biji semangka, biji apel, biji anggur, atau biji pir ya, atau jeruk, silakan beli ya yang teman-teman suka gitu. Kemudian dikeringkan dulu bijinya. Sebenarnya kalau di laboratorium kita memakai biji yang kulitnya keras, itu contohnya biji saga, tapi kan agak susah ya. Kalau teman-teman punya pohon saga di rumah nggak apa-apa, cari biji saganya gitu. Tapi kalau nggak ada, ya udah cukup biji yang punya kulitnya tebal gitu ya, tebal. Kalau kerasnya mungkin tidak keras tapi agak tebal gitu ya. Nah, setelah dipikir-pikirkan ternyata biji yang kulitnya agak tebal itu biji semangka, apel, anggur, pir, atau jeruk gitu ya. Jadi silakan disiapkan hari Selasanya dibeli buah-buahan ini, kemudian silakan dinikmati buah-buahannya tapi jangan buang bijinya gitu ya. Bijinya dikumpulkan, dikeringkan, jadi asumsinya dari Selasa ke Kamis bijinya sudah kering, walaupun nggak kering sempurna gitu ya, karena kita nggak pakai oven, atau kalau mau ada cahaya matahari silakan dikeringkan dengan cahaya matahari. Nanti pada saat hari Kamis boleh langsung dipakai untuk pematahan dormansi. Kalau misalnya teman-teman menyiapkan hari Rabunya, takutnya bijinya belum terlalu kering. Apalagi kalau misalnya baru hari Kamisnya beli semangka, terus 1 jam sebelum praktikum baru dimakan, dipisahkan bijinya, itu juga takutnya masih mengandung masih lembab atau mengandung air seperti itu. Jadi silakan hari Selasa disiapkan bijinya, hari Kamis langsung praktikum pematahan dormansi. Cara kerjanya sudah ada di sini, jadi saya rasa minggu depan nggak perlu Zoom-Zooman lagi, boleh langsung dikerjakan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya, mudah-mudahan bisa. Nggak ada jawabannya nih. Nanti Ya. kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja ya Bu, grup atau via PC ke Ibu. Boleh deh Pak. Mau ditanya secara japri atau mau ditanyakan di grup, mau ditanyakan di LMS, silakan. Bisa. Tetap kalaupun nggak ada Zoom akan dipantau di grup kelas gitu ya, di grup WhatsApp supaya responnya bisa cepat. Mungkin teman-teman minggu depan diminta kirim foto mungkin ya persiapan alat dan bahan untuk praktikum dormansi, karena kalau nge-zoom kan bisa dilihat udah selesai belum alat dan bahannya gitu. Tapi kalau nggak zoom nanti mungkin teman-teman diminta untuk kirim foto persiapan praktikum supaya tahu bahwa hari ini teman-teman mengerjakan praktikum gitu ya. Gitu deh. Cukup? Kalau cukup, kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini ya teman-teman. Silakan dilanjutkan praktikumnya. Ingat harus hati-hati gitu ya, karena bekerja dengan beberapa alat. Kalau nanti ada yang pakai pisau atau yang lain-lainnya, hati-hati. Ingat keselamatan kerjanya. Kemudian harus rapih gitu ya setelah pakai ini itu, apalagi pakai tanah, nanti pakai kapas dan yang lainnya harus rapi, harus dibersihkan. Istilahnya anggaplah teman-teman berpraktikum di laboratorium
karena di laboratorium kan setelah praktikum harus dirapikan lagi, dibersihkan lagi, apalagi ini di rumah sendiri ya. Jadi jangan nanti orang tuanya marah, ini apa nih udah berantakan semua, jadi harus dirapikan lagi. Anggaplah teman-teman berpraktikum di laboratorium, jadi bagaimana memakai alat dengan hati-hati, kemudian bagaimana membersihkan alat dan bahan setelah selesai melaksanakan praktikum. Jangan lupa nanti dikirimkan dokumentasi untuk hari ini ke LMS supaya terekam teman-teman benar-benar melakukan praktikum di hari ini. Seperti itu. Oke, baik. Sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sejauh ini cukup, Bu. Ya, cukup, Bu. Oke, cukup ya teman-teman. Nah, sebelum saya tutup, mungkin dari Bu Titin ada sedikit tambahan, Ibu, kalau misalnya memungkinkan. Saya kira dari saya cukup, Bu Rahmi, sudah sangat jelas yang Bu Rahmi sampaikan, dan teman-teman juga merasa sudah sangat mendapat informasi yang sangat lengkap, sehingga mungkin bisa segera melakukan praktikum pada hari ini. Terima kasih, Bu Rahmi. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Kalau sudah semuanya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan praktikum, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di grup chat atau di Japri. Gitu. Saya tutup. Selamat melanjutkan. Kemudian semoga selalu sehat, cepat sembuh, Ibu Titin. Terima kasih. Bisa bergabung lagi di kegiatan selanjutnya. Oke, baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Rahmi. Selamat praktikum, teman-teman semua. Ibu. Moga cepat sembuh, Ibu. Izin live ya, Ibu dan teman-teman. Ya, saya juga izin live ya, Bu Rahmi dan teman-teman.